Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to sing. Thank you, Lord, for everything. Good morning, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to sing. Thank you, Lord, for everything. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya adik-adik yang berada di rumah? Iya, Bunda harapkan adik-adik yang berada di rumah dalam keadaan sehat, sukacita di dalam Tuhan. Dan yang pasti adik-adik tetap semangat. Adik-adik sudah siap ibadahnya? Iya. Kalau adik-adik sudah siap ibadahnya, sebelum kita mulai, kita ambil saat teduh. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik, untuk mengawali ibadah kita di pagi hari ini, marilah kita memuji Tuhan dengan Bunda undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Bapak Abraham. Adik-adik, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa sayang. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, di sepanjang malam Tuhan masih menjaga, Tuhan masih menyertai kami sehingga di pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat itu karena kemurahan Tuhan bagi kami. Tuhan, kami mau ibadah. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Amin. Adik-adik persilakan duduk kembali. Nah, tiba saatnya adik-adik kita membacakan Mazmur ya. Siapkan Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya. Buka Mazmur 36 ayat 6 sampai dengan 13. Bunda ulang ya sayang. Mazmur 36 ayat 6 sampai dengan 13. Kita baca secara berbalasan. Mari kita bermazmur. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku. Lihat orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Nah, adik-adik kita sudah membaca Mazmur ya pagi hari ini. Sekarang kita Bunda undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan menyanyikan Di Pintu-Mu.
pagi adik-adik. Kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami anak-anak-Mu datang menghadap tahta hadirat-Mu yang kudus. Seraya mengucap syukur terima kasih ya Tuhan, di mana Engkau sudah menjaga kami sepanjang minggu ini, sehingga pada pagi hari ini kembali kami anak-anak-Mu boleh Engkau kumpulkan di dalam kanal YouTube ya Tuhan, dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak Jemaat GPIB Peniel. Tuhan, kiranya Kau hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau membuka hati kami agar kami boleh mengerti firman yang akan disampaikan oleh Bunda Layan. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah karena kami sedia untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Bunda Layan mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-17. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayatnya ke-10 sampai dengan ayatnya ke-17 yang mengatakan demikian. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus salibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang baptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahkah ada lagi mereka, aku tidak tahu. Orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah pembacaan kita pada hari ini. Silakan duduk kembali adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Ya, puji Tuhan, kembali kita pada pagi hari ini berkumpul bersama di dalam ibadah rutin kita ya, ibadah hari Minggu pagi pelayanan anak. Adik-adik, tadi sudah pembacaan firman dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-17. Erat bersatu sehati sepikir menjadi pokok perenungan kita pada ibadah hari Minggu pagi hari ini. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 1 ayat 10 hingga ayat yang ke-17. Tentang nasihat Paulus bagi jemaat di Korintus supaya mereka tetap bersatu dan tidak menyombongkan diri karena merasa dirinya lebih pintar dan lebih hebat daripada yang lain. Nah adik-adik, Bunda mau bertanya, sifat sombong itu baik atau buruk? Ya, tentu saja sifat sombong itu ternyata tidak baik untuk pertemanan. Sikap sombong itu tidak baik untuk kita terapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Apalagi di dalam persekutuan di gereja
atau di sekolah minggu. Karena sifat sombong atau sok hebat atau sok pintar atau sok rohani itu bisa merusak pertemanan, terlebih bisa menjauhkan kita dari persekutuan yang rukun dengan teman-teman kita yang lain di sekolah minggu. Nah, adik-adik, untuk itulah sebagai Rasul Yesus Kristus, lewat firman-Nya pada pagi hari ini, Paulus menegur orang-orang di Korintus supaya menjauhkan sifat sombong dari antara sesama mereka, karena hal itu bisa membuat perpecahan di dalam jemaat gereja. Adik-adik, firman Tuhan hari ini bercerita bahwa pada waktu itu di jemaat Korintus ada beberapa orang yang memberitakan Injil, yaitu mereka adalah Paulus, Apolos, dan Kefas. Jemaat yang suka kepada Paulus menyebut dirinya golongan Paulus. Yang suka dengan Apolos menyebut dirinya golongan Apolos. Dan yang suka kepada Kefas menyebut dirinya golongan Kefas. Dan ada juga golongan yang lain menyebut dirinya golongan Kristus. Nah, adik-adik, karena banyaknya golongan di dalam jemaat ini, maka mereka mulai membanggakan golongan masing-masing dan bersikap sombong antara satu dengan yang lain. Sehingga muncullah perpecahan di dalam jemaat itu. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, sekarang Bunda mau bertanya, apa akibatnya kalau kita bersifat sombong dan memilih-milih teman? Pasti kita memiliki sedikit teman. Karena kita tidak disukai oleh teman-teman kita. Kita dijauhkan oleh teman-teman kita. Teman-teman kita tidak mau berteman dengan kita karena merasa dirinya tidak pantas berteman dengan kita. Jadi otomatis teman kita tidak banyak, teman kita sedikit. Melalui firman Tuhan pada hari ini, Rasul Paulus mengajak adik-adik dan bunda untuk menjaga persekutuan, menjaga kebersamaan kita ya, sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Kita ditopang untuk saling mendoakan, saling menolong, saling bekerja sama, supaya kita bisa bersatu padu sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, coba adik-adik perhatikan. Kalau adik-adik mengerti, GPIB itu adalah suatu gereja yang plural. Artinya gereja yang tidak hanya memiliki satu suku saja, akan tetapi terdiri dari berbagai suku. GPIB adalah jemaat yang plural, terdiri dari berbagai suku, bukan hanya dari satu suku saja. Nah, coba adik-adik ingat teman-teman sekolah minggunya. Kira-kira adik-adik masih ingat nggak sama teman-teman sekolah minggunya? Apakah teman adik-adik itu berasal dari satu suku yang sama? Ya, coba adik-adik ingat. Siapa coba? Adik Semi. Adik Semi sukunya apa? Ingat nggak teman-teman? Adik-adik. Kemudian adik Daniel. Adik Daniel sukunya apa? Adik Sain. Kemudian yang agak besar sedikit siapa? Kakak Hana. Nah, adik-adik bisa lihat kan bahwa kita tidak berasal dari satu suku yang sama. Kita berasal dari suku-suku yang berbeda. Tetapi kita bersatu sebagai anak-anak layan di Jemaat GPIB Peniel Palembang. Nah, adik-adik, karena kita bisa bersatu, maka kita juga harus mampu menerima teman-teman kita yang berbeda suku, bahasa, dan budaya.
Di dalam keragaman ini kita bisa melihat kebaikan Tuhan yang menuntun dengan kuasa Roh Kudus agar yang berbeda bisa bersatu erat membangun kebersamaan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, adik-adik, di dalam persekutuan yang erat bersatu sehati sepikir sesuai dengan khotbah kita pada hari ini, cerita Alkitab kita pada hari ini, tugas kita apa? Tugas kita yaitu menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Membawa kabar sukacita lewat tutur kata, sikap, perbuatan, pikiran, dan laku kita sebagai anak-anak Tuhan. Caranya yaitu menjadi anak yang rendah hati, anak yang tidak sombong. Nah, adik-adik, pesan terakhir dari firman Tuhan pada hari ini, Bunda Layan ingin mengingatkan yang pertama yaitu adik-adik harus setia di dalam iman. Adik-adik harus setia di dalam persekutuan. Adik-adik harus menerima dan bersahabat dengan teman-teman kita walaupun berbeda-beda suku, budaya, dan bahasa. Tetap berbuat kebaikan, tetap berdoa, dan rajin membaca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Amin. Baik, adik-adik, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita kembali tunduk di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kekal Allah sorgawi, kembali lagi ya Tuhan, kami anak-anak-Mu tertunduk di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Pada pagi hari ini kami bersyukur terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah menuntun pelihara kami sepanjang minggu ini, sehingga pada hari ini ya Tuhan, kembali kami boleh bersekutu bersama-sama dengan teman-teman lewat kanal YouTube GPIB Peniel Palembang. Terima kasih untuk kebersamaan secara virtual ini. Kami juga berterima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah boleh diwartakan lewat Bunda Layan, yang mengajarkan kami untuk senantiasa erat bersatu, sehati dan sepikir, sebagaimana Rasul Paulus ajarkan kepada kami. Tuhan Yesus, kami meyakini dan percaya bahwa Tuhan menjadikan kami anak-anak yang baik. Oleh karenanya Tuhan, jangan biarkan kami berjalan sendiri. Kiranya tuntunan tangan kasih Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami, anak-anak-Mu, di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di dalam pergaulan, bahkan di mana saja kami berada. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak layan kami dalam pendidikannya di sekolahan ya Tuhan. Walaupun mereka pada saat ini ya Tuhan, ada yang sebagian sudah belajar secara tatap muka, tetapi ada juga yang sebagian masih secara online. Tuhan Yesus, kami serahkan anak-anak kami ini di dalam tangan pengasihan yang kudus. Dengan segala keberadaan mereka ya Tuhan, tutup bungkus anak-anak kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Jauhkan segala perkara, jauhkan segala mara bahaya, bahkan jauhkan dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Agar supaya anak-anak layan kami ini ya Tuhan, boleh berada dalam tubuh yang stamina ya Tuhan, bersama dengan orang tua kekasih, di rumah, di sekolah, ataupun di mana saja mereka berada. Berkati kami ya Tuhan, Bunda Layan, bahkan pengurus Pelkat PA ya Tuhan, biarlah kami juga senantiasa diberkati oleh Tuhan, sehingga pelayanan kami, pengurus PA, boleh berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Beri kami kekuatan, kesehatan, akal budi hikmat yang asalnya daripada-Mu, sehingga kami ya Tuhan dengan penuh sukacita boleh melayani anak-anak pelayan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk para orang tua ya Tuhan, yang juga mendidik, mendampingi anak-anak kekasih ya Tuhan. Berikan juga orang tua kesehatan yang baik ya Tuhan, sehingga mereka juga boleh mendampingi anak-anak kami di dalam menuju masa depan mereka dengan penuh sukacita dan pengharapan yang asalnya daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak lain kami yang berulang tahun selama sepekan ini. Kiranya
ketambahan usia 1 tahun ya Tuhan, boleh berikan anak lain kami ya Tuhan sukacita, damai sejahtera ya Tuhan, dan ungkapan syukur atas ketambahan usia yang ada. Kami berdoa juga untuk anak-anak lain kami yang mungkin pada saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Kau juga tutup bungkus ya Tuhan, obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsi, supaya anak-anak lain kami yang berada dalam kelemahan tubuh boleh dipulihkan, boleh disembuhkan dari sakit penyakit ya Tuhan. Sehingga pada hari-hari selanjutnya Tuhan boleh merasakan kasih sayang Tuhan dalam menapaki hari-hari masa depan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan doa kami ini ya Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus adalah Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan pagi hari ini, Bunda undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan dari Kidung Ceria 206, kita harus membawa berita. Baik adik-adik, saya mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan pulang ya Tuhan. Ya adik-adik, sebelum kita pulang bersama-sama, mari kita bersatu dalam doa. Kembali lagi ya Tuhan, kami mengucap syukur hadirat-Mu yang kudus. Karena kami meyakini dan percaya Tuhan, Engkau memberkati kami. Engkau memberkati ibadah kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dari awal ibadah ini sampai pada akhirnya, kami meyakini tuntunan penyertaan-Mu ada di tengah-tengah ibadah kami ini ya Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Mari kiranya Engkau mau menuntun kami, menjaga kami sepanjang minggu ke depan ya Tuhan. Sehingga jalan kami boleh berada pada jalan-Mu, dan kami senantiasa menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, segala rencana kehidupan kami, kehidupan anak-anak kami, dan semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan yang tulus. Karena kami tahu tanpa campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami, maka sia-sialah kehidupan kami. Oleh karena Tuhan, kami hanya mau pertaruhkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Dalam nama Kristus Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ku
Kami